Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah malam ini akan menyelenggarakan pertemuan yang pertama, tatap muka virtual yang pertama di mata kuliah bisnis internasional, ya, di mana sebelum masuk materi, saya cerita dulu kontrak perkuliahan kita. Jadi komposisi penilaian untuk mata kuliah bisnis internasional, ya, terdiri dari tugas besar 1, tugas besar 2, tugas kecil, dan UAS. Ya, bobotnya masing-masing untuk TB1 itu bobotnya 20%, TB2 30%, tugas kecil 20%, dan UAS 30%. Ya, untuk TB1 dan TB2 sifatnya kelompok. Jadi nanti ada tugas secara kelompok yang perlu diupload di web e-learning. Untuk pembagian kelompoknya nanti sudah saya tentukan nama-namanya dan juga topik papernya atau topik makalahnya, sehingga nanti boleh barangkali ada teman-teman yang belum kenal ya antar kelompok gitu ya, atau dalam satu kelompok, nanti silakan berkoordinasi di grup WhatsApp kelas kita gitu ya. Silakan untuk koordinasi untuk mencari teman satu kelompoknya gitu ya. Di luar itu teman-teman diperkenankan untuk membuat WA grup lagi ya untuk masing-masing kelompok, gitu. Silakan koordinasinya bisa di WhatsApp grup. Dan juga bagi yang belum join, silakan ya link untuk bisa join ke WhatsApp grup itu saya share di dashboard perkuliahan ya, sehingga harapannya semua mahasiswa, saya lihat cukup banyak kelasnya, kelas ini ada 50 mahasiswa ya, bisa join di WhatsApp group tersebut gitu ya. Kemudian untuk tugas kecil ya, mungkin untuk TB1 kemungkinan ya baru saya share di minggu depan gitu ya. Untuk deadline-nya adalah nanti di akhir minggu ke-6. Jadi TB1 deadline-nya di akhir minggu ke-6 ya. Kemudian TB2 deadline-nya nanti di akhir minggu ke-13 ya. Kemudian upload-nya adalah secara individu, walaupun ya file dalam satu kelompok itu sama, tapi upload-nya harus serentak secara individu agar secara sistemnya di learning record bahwa semua mengerjakan dan semua mengumpulkan tugas gitu ya. Jadi walaupun walaupun TB1 dan TB2 kelompok, tapi uploadnya di e-learning adalah secara individu gitu ya. Itu juga selain saya sampaikan di tatap muka virtual ini, saya juga sudah state nanti dengan jelas di tugasnya ya, bahwasanya uploadnya adalah secara individu walaupun filenya sama. Adapun pada kondisi tertentu, misalkan satu kelompok 4 orang, ternyata yang satu orang menghilang gitu ya, atau kadang cuti tapi nggak ada kabar gitu ya, contohnya cuti gitu ya. Nah, lanjut aja dengan teman-teman yang bertiga gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai lengkap ya, yang ada saja namanya dicantumkan, siapa yang mengerjakan ya, kemudian kalau sudah selesai bisa diupload sehingga tidak saling menunggu gitu ya. Oke, kemudian tugas kecil ya, tugas kecil nanti ini saya nilai jadi tugas kecil ini tidak ada tugas khusus lagi. Jadi langsung saya nilai dari jawaban forum dan juga respon kuis teman-teman sekalian. Jadi tidak ada tugas khusus, saya hanya langsung nilai secara individu nanti dari jawaban-jawaban forum dan juga jawaban kuis. Dan maka diharapkan satu sama lain tidak saling kopas untuk jawaban forum, dan juga bisa mengumpulkan dari literatur yang relevan, kemudian dinarasikan dengan kata-kata sendiri. Itu biasanya dari saya bobotnya jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar textbook ya, ataupun sumber primer yang tidak diolah lagi gitu ya. Oke, kemudian UAS juga nanti online di platform e-learning gitu ya, itu bobotnya 30%. Oke. Referensi buku ya yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, buku utamanya ada Goldringer, Minor dan kawan-kawan tahun 2014, judulnya International Business edisi ke-12. Kemudian buku pendukungnya bisa pakai Puste Griffin tahun 2015, judulnya International Business edisi ke-8. Kemudian bukunya Rusdin yang lokal Bisnis Internasional tahun 2002. Kemudian John Daniels tahun 98. Kemudian bisa juga pakai bukunya Charles Hill tahun 2014 yang judulnya Bisnis Internasional Perspektif Asia. Oke, ini selain ya buku teks yang saya sampaikan ini, boleh juga teman-teman menjadikan jurnal-jurnal ilmiah, baik yang jurnal nasional maupun internasional sebagai tambahan referensi. Oke, ini daftar bab ataupun chapter yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Ya, mulai dari ruang lingkup bisnis internasional, teori ekonomi, kemudian dinamika organisasi internasional, kemudian globalisasi, kemudian sosiokultural, sosioekonomi politik, hukum internasional, manajemen global, kekuatan keuangan global, masyarakat internasional, kemudian terkait dengan tenaga kerja, SDM, produksi, ekspor impor, dan juga komunikasi global. Ya.
Kemudian tadi ya tugas dan bagian kelompok nanti akan saya tentukan, teman-teman bisa cek filenya di tugas besar. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak perkuliahan ataupun komposisi nilai. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Ya. Atau siapa ada yang mau tanya, ketua kelas? Lanjut dulu atau mau tanya? Coba lanjut. Oke, siap. Ya, jadi kita masuk materi ya. Kalau kita berbicara mengenai bisnis internasional, tentunya tidak terlepas daripada faktor-faktor yang ataupun variabel yang related ya terkait dengan bisnis internasional tersebut. Ya, salah satunya adalah ekonomi global yang saat ini ya semua negara sedang atau masih ya dilanda dengan pandemi COVID-19 ya. Ini ada salah satu proyeksi ataupun prediksi dari OECD, salah satu lembaga yang concern terkait dengan negara berkembang dan juga ekonomi negara berkembang. Dalam proyeksinya mengatakan ya idealnya pasca pandemi ini ya harusnya ekonomi tumbuh as usual gitu ya. Tapi karena ada pandemi ini maka bisnis ya diproyeksikan mengalami penurunan ya, atau mereka membuat downsize skenario yang dimana mereka memprediksikan bahwa setelah pandemi ya hampir berakhir ataupun nanti berakhir, maka bisnis idealnya akan rebound kembali. Dan di mana data OECD ini kalau kita bawa ke konteks Indonesia gitu ya, kita sudah melihat adanya pertumbuhan yang positif ya, dilihat dari PDB Indonesia ini di kuartal kedua tahun 2021 kemarin gitu ya, ekonomi sudah tumbuh 7,07%, walaupun di tengah pro kontra dan perhitungannya dan segala macamnya. Tapi paling nggak ini merupakan salah satu sinyal positif ya, baik bagi bisnis di Indonesia maupun bisnis internasional, karena di banyak negara lain pun juga mengalami tren yang serupa. Oke, sebagaimana nature-nya ya, bahwasanya ketika ada satu bisnis yang mengalami penurunan ataupun dia terkontraksi ya, tapi secara nature ada bisnis-bisnis yang mengambil keuntungan dari kondisi pandemi saat ini gitu ya. Jadi ada yang turun, ada yang negatif, bahkan harus putar-otak dan terusnya gitu ya. Tapi banyak juga bisnis-bisnis yang masih bisa survive di tengah pandemi. Yang antara lain ya bisnis pertanian, kemudian kehutanan, industri makanan, kemudian ICT, kemudian pendidikan, kesehatan, real estate, dan jasa keuangan dan ANSI juga masih so-so ya, masih cukup dapat bertahan dengan baik. Oke, melihat ini view saya ya, ada beberapa tantangan yang saya angkat ya terkait dengan bisnis ke depan. Ya, pertama mengenai vaksin, ini mungkin yang sudah banyak dinarasikan, banyak disampaikan ya, bahwasanya khususnya kita di kota besar Jakarta, mungkin hampir semua dari teman-teman itu vaksinnya sudah lengkap, maka dengan boosternya gitu ya, sehingga peran serta pemerintah ataupun pihak terkait ya terkait vaksin ini adalah tinggal men-scale up gimana caranya ya percepatan vaksin ini bisa juga cepat selesai gitu ya sampai akhir, tidak hanya di Jakarta atau kota besar tapi juga di daerah lain yang juga khususnya yang masuk kepada remote area gitu ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan digitalisasi. Ya, digitalisasi ini sebagaimana kita tahu sebelum pandemi tentunya kita masih dapat berbisnis secara komunal gitu ya, secara tatap muka ya, secara bertemu ya, secara langsung transaksi tawar-menawar dan seterusnya gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini merubah behavior kita ya, nggak hanya di Indonesia tapi juga behavior bisnis secara internasional. Ya, bahwasanya terutama yang skalanya SME dan komersial gitu ya, perusahaan-perusahaan SME komersial itu harus bisa beradaptasi, harus bisa men-scale up ya, harus bisa merubah dirinya yang dari tadinya dari konvensional gitu ya, sekarang harus belajar, harus adaptif dan melek teknologi, salah satunya dengan pipa-pipa baru yaitu dengan digitalisasi gitu ya. Oke, kemudian ini mungkin yang tantangan yang jarang diangkat mengenai likuiditas ya. Likuiditas artinya adalah penggelontoran dana ataupun kalau bahasa ekonominya adalah money supply atau jumlah uang-uang yang beredar di masyarakat gitu ya. Ini yang jarang diangkat. Nah, kalau kita lihat datanya mengenai likuiditas kalau ini kita lihat ya kondisi di Indonesia, rasio perbankan saya ambil dari laporan regulator ya, bahwasanya likuiditas ini sekarang kondisinya melimpah di tengah pandemi gitu ya. Artinya uang-uang tuh yang beredar banyak jumlahnya di
di pasar finansial gitu ya. Ini bisa terlihat di tabungan ya, tabungan masyarakat. Kalau kita lihat tuh DPK yang warna merah, ternyata di tengah pandemi justru trennya meningkat ya, banyak orang nabung sebenarnya gitu ya. Jadi orang-orang nabung masih tetap banyak gitu ya, orang yang banyak uangnya masih banyak gitu. Tapi kalau kita lihat dari kebalikannya kan, fungsi lembaga keuangan sebagai intermediary gitu ya, sebagai perantara ya, di mana mereka menghimpun dana dari surplus unit kemudian menyalurkan kembali kepada defisit unit orang-orang yang membutuhkan dana. Itu kan teorinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat tapi ya kreditnya di sini cenderung merosot gitu ya. Artinya dana-dana tadi ya, tabungan-tabungan masyarakat tadi tidak tersalurkan dengan efektif kepada pelaku usaha gitu ya. Maka LDR-nya tuh turun ya. Jadi rasio loan to deposit rasionya itu menurun. Ya, artinya likuiditas banyak, uang banyak, tapi lembaga keuangan masih banyak yang wait and see atau nunggu-nunggu atau ragu-ragu nih untuk menyalurkan dananya kepada pelaku usaha ya, karena takut ya, atau masih khawatir dengan terpapar dengan resiko pandemi ini gitu ya. Maka artinya di sektor real agak terganggu karena roda ya, roda usaha harus jalan salah satunya dengan modal tadi ya. Kalau likuiditasnya terhambat gitu ya, ini bisa menjadi multiplier efek ya, yang kurang bagus gitu. Kemudian makanya kalau kita lihat kaitannya dengan suku bunga gitu ya, suku bunga sekarang kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman ada yang kerja di bank ataupun sebagai nasabah perbankan gitu ya, baik di perusahaannya ataupun secara individu, maka teman-teman bisa lihat indikasinya suku bunga sekarang murah gitu ya. Jadi kalau mau nego, mau minta turun bunga, turun pricing gitu ya, itu sangat memungkinkan ya, karena likuiditasnya banyak nih. Tapi bank ataupun lembaga keuangan sangat selektif. Jadi bagi yang quote and quote memang layak ya untuk mendapatkan itu, tentunya akan dapat cost of capital yang murah, biaya dana yang murah gitu ya. Oke, itu mungkin sekilas mengenai fenomena bisnis di tengah situasi pandemi ini. Kemudian kita kembali ke teori ya, mengapa bisnis secara internasional gitu. Ada beberapa alasan yang mendasari bahwasanya bisnis itu perlu juga untuk go internasional gitu ya. Beberapa alasan yang diangkat secara teori adalah, yang pertama kejenuhan pasar domestik ya, dimana tentunya kalau kita sebagai perusahaan ataupun pebisnis yang memiliki market yang sudah jenuh gitu ya, maka salah satu cara ya, kita katakanlah sudah mulai sunset bisnis kita ataupun sudah mulai stuck ya, sudah mulai mature gitu ya, market share-nya segitu-gitu aja gitu ya, pelanggannya segitu-gitu aja, volume penjualannya segitu-gitu aja gitu ya. Nah, maka yang mungkin barangkali harus dipertimbangkan adalah bagaimana bisnis kita ataupun perusahaan kita itu harus go internasional, karena adanya kejenuhan pasar di dalam negeri yang sudah hampir habis gitu ya. Kemudian kondisi kedua adalah persaingan ya, terutama justru ini ya, sekarang fenomenanya banyak perusahaan-perusahaan yang skala UMKM ataupun komersial itu justru lebih dengan mudah go internasional. Kadang-kadang nanti kita lihat beberapa contoh perusahaan multinasional yang justru karyawannya cuma 25 orang gitu ya, tapi sudah tergolong multinational company gitu ya. Itu banyak fenomena sekarang karena salah satu kuncinya adalah kreativitas dan inovasi gitu ya, di mana mereka melihat kalau bersaing di luar di dalam negeri ya, di lokal itu sudah cukup jenuh ya, karena salah satunya adalah kalah dengan pemain-pemain ataupun market leader yang memang secara capital mereka sudah sangat besar gitu ya. Karena implikasinya modal yang sudah besar tersebut tentunya akan menghasilkan bisnis yang lebih efisien ya, lebih mudah untuk menguasai pasar, yang melakukan campaign dan lain sebagainya. Ya, maka dengan adanya persaingan tersebut boleh jadi ya, bagi satu perusahaan ataupun satu bisnis mempertimbangkan untuk go internasional. Ya, kemudian alasan ketiga yaitu peluang-peluang pasar ya, kaitannya dengan nomor satu, bahwasanya ketika gap antara supply dan demand ya itu sudah mulai tipis, atau barangkali supply-nya sudah banyak nih, produsen sudah banyak, perusahaan manufaktur itu sudah memproduksi barang banyak gitu ya, tapi dari sisi demand, dari sisi konsumennya itu nggak bertumbuh gitu ya, terus gitu-gitu aja stuck ya. Artinya nggak ada peluang di situ kan, artinya supply-nya boleh jadi sudah hampir sama dengan demand-nya, sehingga sudah jenuh. Maka barangkali kita harus mempertimbangkan diri bisnis kita untuk go internasional, untuk menggrab demand yang ada di luar negeri gitu ya. Kemudian alasan keempat, karena kurva pengalaman yang tajam ya, secara teori ya, kalau kita belajar MO itu semakin kita banyak memproduksi satu barang,
tentunya unit per cost-nya ya, atau biaya per unitnya itu dalam memproduksi barang gitu ya, itu jauh lebih murah kalau kita produksi semakin banyak ya. Tapi kita sebagai perusahaan atau sebagai pebisnis nggak bisa juga ya tiba-tiba langsung udah produksi banyak biar harga pokoknya murah gitu ya. Kan ini takut ada kekhawatiran produksi kita tadi tidak terserap oleh pasar ya nggak? Nah, maka dari itu ya boleh jadi kita bisa mempertimbangkan bisnis kita atau produk kita bisa go internasional. Ya, karena dengan produksi banyak atau kurva pengalaman yang tajam ini gitu ya, khawatir sudah tidak terserap oleh market lokal, maka kita bisa mempertimbangkan untuk go internasional. Kemudian yang kelima ya kaitannya dengan niche market atau posisi pasar ceruk. Jadi banyak barang-barang atau pun jasa yang sifatnya yang memiliki sensitivitas tinggi ya, artinya barangnya boleh jadi sifatnya customized ataupun barang mahal gitu ya, yang memiliki pasar terbatas ya, jadi mungkin hanya kalangan atas saja atau hanya kalangan jet set aja yang bisa beli gitu ya. Barangkali mobil Ferrari nggak semua orang bisa beli gitu ya. Ya kan, makanya kalau jualannya hanya di katakanlah di Amerika gitu ya, ya tentunya akan kurang maksimal atau kurang dalam memenuhi skala economic scale-nya sulit untuk terpenuhi gitu ya. Tapi kalau mereka melebarkan sayap ke Indonesia yang marketnya besar ya, kemudian ke India ya, ataupun ke Singapura, ataupun negara-negara Eropa Balkan, ataupun yang dinilai kelas menengah atasnya itu daya belinya bagus gitu ya. Nah, maka diharapkan perusahaan tersebut atau bisnis tersebut dapat memenuhi skala ekonomis atau economic scale. Ya, jadi bisa mempertimbangkan untuk go internasional. Oke, ada istilah globalisasi, mungkin ini yang sudah sangat sering kita dengar gitu ya. Cuman terkadang ada distorsi ataupun kita sering terganggu antara istilah globalisasi dengan internasional gitu ya. Ya, sebenarnya kalau globalisasi ini yang membedakan dengan istilah internasional, globalisasi adalah lebih kepada hal-hal yang sifatnya strategik atau yang sifatnya merubah mindset ya, atau membuat aturan main atau mengarahkan perilaku konsumen ya. Consumer behavior itu didrive oleh perusahaan-perusahaan elit gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan globalisasi. Ya, kalau aktivitas internasional sendiri itu hanya transaksinya aja, mungkin ekspor ya, kirim barang ke luar negeri ataupun impor ya, dan sebagainya, ataupun trade gitu ya, ataupun investasi luar negeri gitu ya. Nah, itu internasional. Tapi kalau globalisasi lebih kepada norma-normanya yang dibentuk gitu ya, aturan mainnya gitu. Nah, kemudian secara teori globalisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada globalisasi pasar dan ada globalisasi produksi. Ya, kalau globalisasi pasar itu merujuk ya pada penggabungan ya, perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu bangsa pasar global yang besar. Jadi maksudnya adalah ya tentunya selera dan behavior ya konsumen setiap negara tentunya berbeda gitu ya. Di Indonesia suka dengan makanan pedas misalkan ya, belum tentu di Eropa juga suka gitu ya. Nah, tapi karena ya sudah dibentuk oleh norma global ya, aturan mainnya sudah dibuat, kemudian kita di drive juga untuk merujuk pada satu norma, pada satu guidance gitu ya atau semacamnya, maka terciptalah pasar global yang membuat konsumen di Indonesia pun kita naik ojek, tapi di Singapura juga ternyata bisa juga naik ojek gitu ya. Kemudian di Indonesia di Jepang ya suka main game, suka main PS gitu ya, tapi karena pasarnya sudah menyatu dengan norma-norma global bahwa mayoritas anak-anak suka bermain game, maka tidak hanya di Jepang atau negara-negara gaming tertentu, tapi di Indonesia juga mayoritas anak suka main game. Artinya tercipta pasar global yang menyatu karena norma-normanya gitu ya. Jadi hampir tidak ada perbedaan. Makanya boleh jadi PlayStation di Jepang dengan Indonesia itu fiturnya sama, tidak perlu penyesuaian terlalu banyak karena memang pasarnya sudah mengglobal gitu ya, pasarnya sama ya, anak Indonesia dengan anak Jepang dalam konteks main game, main PS gitu ya, kalau yang agak jadul dikit gitu kan ya. Nah, itu terjadi globalisasi pasar, artinya sama karakteristiknya ya antara konsumen atau pasar di Indonesia dengan di Jepang. Ini beberapa contohnya sebagaimana orang Amerika butuh kartu kredit ya, kita negara berkembang ataupun negara ketiga juga butuh
kartu kredit gitu ya. Di Amerika minum Coca-Cola, di Afrika juga suka Coca-Cola gitu ya. Jadi PS juga sudah, kemudian Grab ya di Indonesia ada, di Singapura juga ada gitu ya. Kemudian Starbucks di Indonesia suka ya tempat nongkrong, tempat kerjakan tugas yang nyaman gitu ya. Di luar negeri juga sama gitu ya. Bahkan kalau dalam case Starbucks mungkin banyak juga menggunakan Starbucks ini untuk personal branding gitu ya. Kayaknya kalau mahasiswa milenial, kelas karyawan gitu, kayaknya kalau jajannya atau ngopinya nggak Starbucks kayaknya ada yang kurang kan gitu ya. Sama di negara lain juga demikian gitu. Artinya marketnya sudah mulai menyatu sama gitu ya. Oke, yang kedua ada globalisasi produksi ya. Ini lawannya dari globalisasi pasar. Kalau tadi yang pasar dari sisi konsumen, kalau yang produksi ini dari sisi produsen ataupun perusahaan ya, yang menciptakan satu barang ataupun jasa. Nah, kalau globalisasi produksi ini ya boleh jadi produknya satu gitu ya, barangnya satu yang dibuat, katakanlah pesawat Boeing gitu ya. Tapi ya tenaga kerjanya ya dari luar negeri gitu ya, dari negara-negara yang mungkin ekspor di bidangnya ya, Jerman gitu ya, kemudian untuk finance misalkan dari India gitu ya, atau untuk buruh-buruhnya mungkin bisa dari Asia gitu ya, yang mungkin masuk kriteria gitu ya. Kemudian energinya ya mungkin minyaknya juga nggak dari Amerika tapi dari Timur Tengah gitu ya. Kemudian modalnya mungkin dari Eropa ataupun Amerika yang notabene mereka punya struktur yang bunga yang murah gitu ya, cenderung lebih murah dibandingkan sumber modal dari di luar negara maju gitu ya. Jadi satu pesawat Boeing ya boleh jadi ya komponen-komponennya, partnya, tenaga kerjanya, modalnya itu dari negara-negara yang berbeda gitu ya. Kemudian menjadi satu kesatuan secara produksi menjadi sebuah pesawat Boeing gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan globalisasi produksi. Ya, atau yang sederhana juga misalkan brand Nike yang dimana mungkin brand asal Amerika tapi mereka sudah sistemnya kontrak manufacturing yang dari Bu, baru kayak gini. Itu dong. Oke, maaf lanjut ya. Oke, sebagaimana Boeing, brand Nike juga mereka sudah ada sistem kontrak manufacturing sehingga tidak melulu harus diproduksi di negara asal atau di home country, tapi juga sudah mulai bisa di kontrak manufacturing kan kepada host country ataupun negara tujuan, sehingga di negara-negara berkembang pun ada pabrik Nike gitu ya, di Karawang, di Tangerang ataupun di luar Indonesia gitu ya. Nah, ini juga yang disebut dengan globalisasi produksi. Oke, faktor pendorong globalisasi antara lain karena Perang Dunia Kedua, karena dianggap kondisinya sangat chaos sehingga dibutuhkan ya satu norma global, satu tata kelola baru gitu ya yang meminimalisir adanya pertikaian antar negara, yang meminimalisir potensi kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga karena adanya Perang Dunia Kedua ini menjadi salah satu faktor pendorong adanya globalisasi ya, di tengah pro kontranya nanti kita bahas. Kemudian perkembangan teknologi ini juga tentunya menjadi pendorong globalisasi ya, karena sekarang jual beli bisa online dengan cepat gitu ya. Kita bisa live streaming ataupun kirim barang secara langsung ke negara yang kita tuju dengan lebih mudah ya, dan lain sebagainya. Tentunya perkembangan teknologi juga mendorong globalisasi. Oke, ini ada beberapa istilah dalam bisnis internasional ya. Kalau bisnis internasional sendiri itu adalah setiap perusahaan yang bergerak dalam perdagangan ataupun investasi internasional. Kemudian perdagangan internasional ini terjadi ketika perusahaan mengekspor barang atau jasa di negara lain. Kemudian ada investasi langsung luar negeri atau FDI ya, foreign direct investment. Ini terjadi ketika satu perusahaan menginvestasikan sumber dayanya dalam kegiatan bisnis di luar negara asalnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan fenomena di Indonesia, itu sekarang kalau teman-teman ngikutin ya, misalkan salah satu contoh kita ambil sektor industri kelapa sawit gitu ya. Kita sadar bahwasanya kelapa sawit itu di Sumatera lahannya sudah jenuh ya. Kemudian di Kalimantan juga sudah padat gitu ya. Di Sulawesi juga sudah mulai gitu ya. Salah satu yang masih banyak peluangnya potensinya adalah
Papua, dan ternyata tanah Papua pun sangat subur sehingga produksinya itu melebihi standar daripada perkebunan yang ada di Sumatera dan Kalimantan yang sudah lebih dulu established gitu ya, sudah lebih dulu jalan. Nah, namun demikian pemain-pemain lokal ataupun perusahaan lokal di Indonesia itu tidak mampu istilahnya ya bersaing ataupun tidak bisa survive lah ketika mereka investasi di Papua. Salah satunya karena mereka harus maintain isu sosial yang masih cukup cukup besar potensi konfliknya gitu ya. Nah, sehingga banyak perusahaan lokal pun ini walaupun skalanya perusahaan lokalnya sudah cukup besar gitu ya, sudah korporasi gitu ya, banyak yang gagal berinvestasi di Papua gitu ya. Nah, ternyata banyak kondisi-kondisi sekarang itu ternyata perusahaan-perusahaan dari Korea itu mereka melakukan yang namanya foreign direct investment ini. Ternyata mereka menanamkan modalnya, mereka berani ya invest ke tanah Papua ya. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang banyak yang berhasil investasinya gitu ya. Sudah ada beberapa perusahaan Korea yang bahkan punya pabrik sendiri untuk mengolah minyak sawitnya ya, bahkan mereka bertahap dari punya 1, 2, sekarang sudah 3 dalam jangka waktu yang cukup dekat gitu ya. Artinya memang dari kesuburan buahnya juga memadai ya. Nah, ini adalah salah satu contoh FDI ya dalam konteks investasi di Indonesia gitu ya. Perusahaan lokal ya quote and quote ada kekurangan di situ atau ketidakmampuan di situ, ternyata potensi ini justru bisa di-grab oleh perusahaan Korea yang sekarang memang Korea identik ya dengan negara maju sekarang ya. Oke, kemudian ada multinational company. Ya, ini setiap bisnis yang memiliki kegiatan produktif dalam 2 negara atau lebih. Oke, peningkatan perusahaan multinasional seperti yang tadi saya sampaikan bahwa justru banyak market ya follower atau perusahaan-perusahaan yang startup ataupun yang baru mulai merintis yang skalanya ya SME ataupun komersial justru dengan mudahnya sekarang ini menjadi perusahaan multinasional gitu ya. Jadi MNC. Kalau dulu kita mungkin MNC itu identik dengan Exxon, dengan GM, dengan Ford, Fuji, Kodak, Sony, Unilever dan lainnya gitu ya. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan kecil pun sudah men-scale up dirinya menjadi multinational company. Ya, ini ada contohnya berapa saya ambil, ada Lubricating System Incorporation, ini bidang usahanya cairan pelumas untuk mesin perkakas, jumlah karyawannya hanya 25 orang gitu ya. Tapi revenue-nya lumayan ya, bisa mencapai 6,5 juta US per tahun. Kemudian ada JW Bar, ini perusahaan mesin pemanggang kakao kacang, karyawan hanya 65 orang, tapi dapat menguasai pangsa pasar sebanyak 70%. Gitu ya. Jadi sekarang ini sudah ada tidak ada lagi diksi ataupun ya hal yang mengatakan bahwasanya hanya perusahaan besar ataupun yang yang memiliki kekuatan modal besar itu yang bisa menjadi perusahaan multinasional. Karena beberapa perusahaan kecil ternyata lebih sedikit hambatannya untuk mereka menjadi perusahaan multinasional. Oke, ini mengenai ekonomi global dan abad 21. Ya, tentunya pertumbuhan kita lihat dengan adanya tadi perkembangan teknologi jadi sangat cepat sekali, perkembangan bisnis, perkembangan ekonomi, kemudian hambatan aliran barang, jasa dan modal juga telah membaik, ya aliran barang dan jasa jelas, kemudian modal juga sekarang ada yang istilahnya itu ada inklusi keuangan, di mana spiritnya inklusi keuangan adalah ingin menyentuh pengusaha-pengusaha ataupun perorangan yang quote and quote unbankable atau dinilai belum layak bagi perbankan, tapi saat-saat ini mulai diperhatikan, mulai diberdayakan agar mendapatkan akses modal. Itulah apa yang disebut dengan inklusi keuangan, bagaimana modal itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, ya semua lapisan perusahaan, semua lapisan pelaku usaha. Kemudian volume perdagangan, investasi juga lebih cepat. Nah, banyak negara-negara ketiga istilahnya yang sekarang sudah jadi negara maju. Ya, kita tahu Korsel ya dengan Samsungnya, dengan Hyundai-nya, ya, bahkan dengan K-pop-nya gitu ya. Itu nggak bisa kita pungkiri itu menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat besar bagi negara ya, sehingga dapat membawa Korsel sekarang termasuk menjadi jajaran negara maju gitu ya, karena ekonomi kreatifnya, karena culture K-pop-nya dan lain sebagainya. Kemudian Taiwan mungkin tidak terlalu terdengar, tapi Taiwan juga termasuk negara maju karena banyak perusahaan manufaktur ataupun perusahaan yang elektronik gitu ya, yang
yang terkait dengan elektrifikasi itu berasal dari Taiwan, dan ini juga mendorong Taiwan menjadi salah satu ya, negara maju dari negara ketiga sebelumnya. Oke, namun demikian ya, negara-negara dapat saja menarik komitmennya terhadap ekonomi liberal jika pengalaman tidak sesuai dengan harapan. Ya. Boleh jadi di antara banyaknya negara-negara yang bertumbuh dia rise up menjadi negara maju, tapi banyak juga ternyata yang justru semakin terperosok, semakin jatuh menjadi bahkan dari negara berkembang menjadi negara miskin ya, karena liberalisasi ekonomi ini ternyata ada banyak juga membawa pengaruh negatif ya, bahwa perdagangan bebas itu ya banyak dinilai positif tentunya karena membuka akses pasar yang luas, tapi di sisi lain juga dinilai mematikan UMKM ya, mematikan pengusaha-pengusaha kecil dan lain sebagainya ya. Artinya bisa jadi negara-negara tersebut ya bisa menarik komitmennya ya kalau tidak sesuai dengan harapan. Oke, kemudian sebagaimana kita tahu globalisasi juga resikonya sangat besar ya, sudah terbukti ya. Kalau dulu ya tahun 30-an ya, sebelum 1930-an lah gitu ya, sebelum peristiwa Bretton Woods dan lain sebagainya itu gitu ya, itu krisis keuangan itu bisa dibilang hampir tidak ada ataupun tidak terlalu berdampak gitu ya. Ya, namun sekarang ini karena adanya globalisasi juga ya, kalau kita lihat sekarang krisis keuangan itu tahu seperti sebuah siklus gitu ya. Jadi ada siklus 10 tahunan tuh krisis keuangan ya. Tahun 97-98 krisis Asia ya, kita mungkin juga ngalamin ya. Waktu 97-98 mungkin kayak teman-teman atau kita pun masih kecil gitu ya, tapi itu sudah terjadi kerusuhan ya, chaos di mana-mana. Itu salah satu dampak juga karena globalisasi ya, karena derivatif atau instrumen keuangan. Kemudian terjadi lagi tahun 2008 ada krisis keuangan global ya, atau kita kenal dengan istilah subprime mortgage gitu ya, krisis KPR di Amerika yang secara instrumen keuangan di Amerika tentunya jauh sudah lebih maju ya, quote-unquote lebih maju dibandingkan Indonesia ataupun negara berkembang gitu ya, karena subprime mortgage ini ya, atau KPR di Amerika ini kan mereka disekuritisasi lagi ya. Jadi ada lembaga keuangan, ada KPR gitu ya, ada nasabah-nasabah KPR yang konsumennya itu menengah ke bawah gitu ya. Nah, kemudian inilah yang aset KPR tadi ini oleh lembaga keuangan tersebut disekuritisasi lagi atau dijual lagi jadi duit lagi, jadi fresh money lagi, dan begitu juga seterusnya ya, karena sekuritisasinya terlalu berpangkat-pangkat, terlalu banyak gitu ya. Akibatnya ketika si nasabah KPR tadi yang quote-unquote menengah ke bawah tadi tidak bisa bayar angsuran dan lain sebagainya, maka ini akan berdampak secara global karena sudah disekuritisasi oleh banyak lembaga keuangan gitu ya. Jadi seperti efek domino gitu ya, KPR yang nggak bisa bayar, kesananya juga jadi hancur gitu ya. Jadi salah satu juga dari dampak adanya globalisasi ya. Ya, sekali lagi banyak positifnya tapi juga banyak negatifnya ya. Dari perspektif ekonomi murni, globalisasi tidak semuanya baik. Artinya kita harus bisa menilai dengan cermat globalisasi ini secara helikopter view, bahwasanya ada sisi positifnya apa saja, namun demikian kita juga harus mempertimbangkan resiko-resikonya ataupun dampak negatifnya seperti apa. Ya, ini pro kontra globalisasi ya, bahwa ada demo justru di negara-negara maju juga banyak yang mereka melakukan demo sekarang ya. Nah, ternyata Amerika yang katanya negara adidaya tapi justru hutangnya terbesar, dan bahkan hutang per kepalanya itu sangat besar dan boleh jadi bisa dikatakan hampir tidak terbayar atau kemampuan bayarnya sangat rendah. Kemudian di Prancis di bawah Presiden de Gaulle gitu ya, itu banyak juga yang mereka protes akan isu globalisasi ini. Hal ini didorong oleh beberapa faktor ya, salah satunya karena hilangnya pekerjaan di satu industri gitu ya, yang tadinya kita butuh teller ya di perbankan, mungkin sekarang perbankan merambah ke bank digital yang mungkin nggak butuh lagi teller, hanya butuh aplikasi, butuh orang IT, orang UI dan UX dan lain sebagainya gitu ya. Maka ada beberapa jenis pekerjaan yang mulai hilang ya. Mungkin mereka juga belum bisa mereskilling diri, belum bisa adaptasi dengan cepat, sehingga tentunya ini menuai banyak protes dan juga demonstrasi. Ya, kemudian adanya persaingan dengan pihak asing yang tentunya banyak di negara-negara berkembang, banyak yang mereka menilai bahwasanya pasti akan kalah dengan pihak asing ya, karena akses modal, teknologi dan lain sebagainya masih belum merata, sehingga ini juga diprotes. Kemudian tekanan upah pada pekerja tidak terampil tentunya ini juga akan berdampak
ya. Karena sekarang pekerja terampil pun atau segmen menengah itu ya mulai juga terkena imbas kalau mereka tidak bisa beradaptasi ya dengan baik. Kemudian isu lainnya adalah mengenai degradasi lingkungan. Jadi sekarang gembar-gembor banyak NGO asing ataupun LSM asing yang masuk, yang mengintervensi ke berbagai negara berkembang, itu ya, salah satunya Indonesia, untuk membrainstorm kita untuk concern terhadap lingkungan, ya. Dan tentu hal ini bagus ya, namun demikian banyak juga kontranya, dari sisi kontranya bahwasanya adalah dinilai oh ini ngapain nih negara LSM atau NGO negara maju kok istilahnya ikut campur kepada perekonomian kita, kepada kebijakan-kebijakan kita gitu ya, karena dinilai kenapa isu berkelanjutan itu baru gembar-gembor sekarang, atau sustainability itu baru gembar-gembor sekarang, grid management itu baru ada sekarang gitu. Padahal waktu revolusi industri di Eropa dan Amerika ya, dan di negara maju gitu ya, mereka justru sudah merusak lingkungan duluan gitu ya, udah justru dibandingkan dengan negara-negara berkembang gitu ya, justru negara majulah yang harusnya mereka lebih concern terhadap lingkungan gitu. Jadi jangan sampai mereka sudah kaya ya, sudah banyak uangnya, nah tapi menyuruh kita ataupun negara berkembang ya untuk mempertahankan hutan lindungnya gitu ya. Suruh Indonesia mempertahankan hutan lindung, suruh Brazil mempertahankan hutan lindung ya, sedangkan mereka asik berbisnis. Nah ini juga yang menuai banyak protes gitu ya. Kemudian protes lainnya adalah mengenai imperialisme budaya oleh media. Jadi ya ini semacam penjajahan dari sisi media. Sebagaimana kita tahu, media tentunya banyak sekali dikuasai oleh negara-negara maju gitu ya, dan berita di negara-negara berkembang pun cenderung mereka mengkopas ya, ataupun langsung juga mempublikasikan hal yang serupa atau berita yang serupa, sehingga media sekarang memegang peranan yang cukup vital ya dalam perekonomian atau bisnis ya dalam konteks internasional ya, karena itu bisa dibilang sebagai salah satu alat untuk imperialisme ini. Jadi banyak yang protes juga karena budaya atau media hanya berpihak kepada pihak-pihak tertentu yang ada di belakangnya gitu ya. Oke, jadi beberapa critical point yang bisa kita ambil bahwasanya tadi kita sudah bahas mengenai globalisasi dan liberalisasi ya, kemana kita harus bisa memandang dengan bijak secara helikopter view, secara menyeluruh, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai bisnis ataupun sebagai perusahaan internasional itu dapat mencapai atau memperoleh hasil yang optimal. Kemudian critical point lainnya adalah kecepatan teknologi dan informasi saat ini ya, tentunya juga harus disikapi dengan bijak. Tentunya hal ini juga dapat mensupport pertumbuhan bisnis sehingga bisa mencapai atau menjadi perusahaan internasional. Kemudian critical point-nya lagi yang lain adalah mengenai kebijakan tenaga kerja dan pendapatan, itu juga harus diperhatikan karena banyak sekali pro dan kontranya ya, yang kaitannya dengan biaya gaji untuk tenaga kerja lokal dan juga tenaga kerja asing ya, ada kesenjangan di situ dan sebagainya, itu harus juga diperhatikan ya. Kemudian lingkungan tadi kita sudah bahas, dan juga yang tentunya adalah hal ini akan berdampak kepada kedaulatan secara nasional, secara suatu negara ya. Kalau kita bisa bisnis ya dengan bagus ya, maka kita juga bisa berdikari dengan kaki sendiri, sehingga cita-cita kedaulatan nasional itu bisa tercapai ya dengan bisnis ataupun peran dari perusahaan internasional ini. Oke, jadi perbedaannya yang bisa kita garis bawahi antara bisnis lokal dan bisnis internasional adalah tentunya negaranya berbeda ya, home country dan juga host country ya, negara tuan rumah dan juga negara tujuan ya, tujuan kita bisnis ataupun investasi ya. Kemudian persoalan yang dihadapi tentu bagi bisnis internasional lebih luas dan lebih kompleks ya. Selain itu batasan dan regulasi antar negaranya juga kita harus pahami, makanya nggak jarang ya, karena regulasi antar negara beda ya, payung hukumnya dan sebagainya ya, maka nggak jarang bagi perusahaan internasional harus menggandeng law firm ataupun konsultan hukum ya di negara tersebut ya, dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya fundamental ya dalam bisnis tersebut. Dan yang juga challenging adalah mata uangnya juga berbeda ya. Tentunya ini akan menimbulkan exposure resiko daripada selisih kurs gitu ya, atau resiko keuangan ya. Karena boleh jadi kalau kita lihat perusahaan lokal aja banyak kan tahu kan isu
ya perusahaan penerbangan BUMN yang sepanjang tahun ruginya salah satunya karena selisih kurs gitu ya. Karena orang beli tiket pakai rupiah ya, tapi mereka atau perusahaan tersebut cost-nya adalah mayoritas dolar ya, termasuk pinjamannya. Maka apalagi trennya dolar cenderung menguat, rupiah cenderung melemah kalau kita tarik tren panjangnya gitu ya. Maka ini akan menjadi polemik dan akan menjadi satu hal yang sangat challenging dan ya akan rugi terus karena selisih kurs ini gitu ya. Nah, ini juga harus dipikirkan ketika kita berbisnis ataupun menjalankan perusahaan dengan skala internasional karena mata uangnya berbeda gitu ya. Harus dimitigasi dengan baik ya agar resiko dapat diminimalisir. Oke, mungkin itu pengantar dari saya di perkuliahan kita yang pertama ya, tatap muka virtual yang pertama. Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun diskusi, ya saya persilahkan. Ada yang mau tanya? Atau tiduran semua? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau tanya, diskusi? Tanya terkait kontrak perkuliahan atau yang lainnya? Ada ya? Oke, ketua kelas ada yang mau ditanya? Cukup Pak untuk sementara ini. Belum ada ya? Cuma satu Pak yang ya, kalau boleh bertanya Pak. Ya, saya lihat kan banyak investasi yang datang ke Indonesia Pak. Ya. Terutama Korea sekarang kan memang bahkan investasi terbesar baterai listrik yang saya dengar sudah ada di daerah Cikarang gitu ya. Itu udah paling besar kontrak eksklusif. Nah, kenapa mereka ke Indonesia? Apakah memang ini karena dari sistem regulasi Indonesia lebih mempermudah untuk mereka bisnis di Indonesia, atau faktor apa Pak yang lebih dilihat lebih dari apa Pak? Terutama pada masa pandemi sekarang Pak, justru malah banyak yang dari luar, bukan hanya pabrik tapi di bidang jasa pun saya lihat banyak perusahaan-perusahaan asing justru bergerak di bidang jasa yang notabene jasanya itu adalah jasa perizinan di Indonesia. Oke. Ya, terima kasih ya Tok kelas pertanyaannya. Jadi ya kalau saya lihat ya, salah satunya tadi perusahaan Korea yang kenapa mereka investasi kok justru ke Indonesia gitu ya. Kalau saya ambil contoh yang tadi kelapa sawit misalkan ya, itu jadi pemegang sahamnya mayoritas adalah salah satu perusahaan BUMN Korea ya, kalau tahu merek mobil Daewoo gitu ya, nah itu salah satu ininya ya, pemegang sahamnya. Nah kalau saya lihat kecenderungannya memang kalau kita lihat laporan dari sisi laporan keuangan mereka ya, mungkin ini agak sedikit real data gitu ya. Dari sisi laporan keuangan mereka, kalau yang saya lihat itu mereka sudah mulai mencapai titik jenuh. Jadi memang profit terus gitu ya secara holdingnya, secara perusahaan BUMN Korea ini gitu ya. Tapi ya itu tadi profit, tapi besarannya atau marginnya tuh ketebalannya tuh nggak nambah, tingkat profitabilitasnya cenderung stagnan. Makanya mereka mulai investasi terutama kepada negara-negara berkembang ataupun yang memiliki potensi market yang besar gitu ya. Salah satunya tentunya adalah Indonesia gitu. Indonesia apapun ya, hampir sumber daya alamnya apapun ada. Kemudian teknologinya tenaga kerjanya juga murah gitu ya. Kemudian secara hubungan antar negara itu masih bisa quote and quote masih bisa dikondisikan lah. Kita kan makanya gampang lebih mudah ngurus perizinan itu justru pihak asing ya daripada lokal. Karena saya pernah tanya ya, siapa yang mengurus perizinan di mereka buka lahan dapat izin lokasi di Papua gitu, sedangkan perusahaan lokal pun takut gitu atau akan timbul biaya yang banyak gitu. Nah ternyata mereka juga dalam membuka izin itu tidak melibatkan masyarakat lokal gitu. Artinya memang lobby dan melalui diplomasi antar negara gitu ya. Jadi memang orang Koreanya yang turun langsung untuk mengurus perizinan dan sebagainya. Ketika sudah turun baru baru mereka melibatkan masyarakat sekitar. Gitu. Nah kalau kaitannya dengan tadi mobil listrik gitu ya, tentunya Indonesia adalah salah satu juga kan penyuplai materialnya yang masih bisa digarap gitu ya, sehingga tentunya pasti akan cari ke kita untuk bahan baku mobil listrik. Nah
Ya tapi mobil listrik ini juga sebenarnya cukup fenomenal karena kan dinilai ramah lingkungan gitu ya. Tapi ternyata proses pembuatan baterainya juga itu identik ya, justru juga merusak lingkungan sebenarnya prosesnya. Gitu. Ya, tapi terlepas dari itu, secara supply-nya memang kita banyak gitu ketersediaannya. Dan tadi tambah tenaga kerja murah, dari sisi demand-nya, market-nya juga banyak. Tentunya nih sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara yang cukup seksi ya, tempatnya strategis, apa aja ada sumber dayanya, yang kemudian tenaga kerjanya murah, izinnya quote and quote apalagi kondisi sekarang sangat dipermudah ya. Nah ini yang satu kesatuan yang membuat sekarang banyak ya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia gitu ya. Apalagi mereka juga tentunya dengan permodalan yang kuat. Tadi kaitannya juga dengan kalau di luar negeri itu kan financial market ya, atau model-model sumber pendanaan itu macam-macam banyak. Bahkan tadi sekuritisasi aset aja sampai bertingkat-tingkat. Kalau di Indonesia juga sudah mulai melakukan itu, tapi mungkin pangkatnya yang belum banyak ya. Sekuritisasinya mungkin ya hanya pangkat 2 atau pangkat 3 gitu. Tapi di luar negeri itu udah satu hal yang lumrah. Artinya money supply di luar negeri juga lebih longgar likuiditas. Jadi uang tuh lebih banyak ya, sehingga suku bunga murah, sehingga semua bisa diakses. Nah mereka bawa uangnya tadi ke negara-negara berkembang yang mereka tahu mungkin kita pun cetak duit masih mikir-mikir gitu ya. Kalau di luar negeri kenapa murah ya, karena memang banyak cara untuk quote and quote itu menciptakan uang gitu ya. Yang tinggal gandain aja, maksudnya tinggal tadi dengan sekuritisasi ya, kemudian dengan banking system dengan fraksionalnya atau dengan giro wajib minimumnya. Nah itu bisa dimaksimalkan dengan kebijakan kuantitatif easing. Itu banyaklah hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan, yang saya juga mungkin kurang paham ya, kenapa Indonesia kelihatannya banyak ya orang-orang yang sebenarnya tahu, sebenarnya pinter lah pasti ya, banyak orang pinter, tapi nggak tahu ya, mungkin dugaan saya belum ada willingness ya untuk kita bisa mencapai kemandirian ataupun kedaulatan tadi gitu ya. Maka sangat disayangkan justru tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lokal. Bahkan kalau kita lihat misalkan ya, contoh tadi yang perkebunan sawit itu, mereka, saya ingat banget, mereka berdiri tahun berapa ya, awal tanam ya mungkin 2010 ke atas gitu ya, tapi sekarang sudah punya 3 pabrik dengan kapasitas 180 ton per jam dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita refleksikan aja ke perusahaan perkebunan BUMN ya, itu kan laporan keuangannya bisa diakses kan, bisa dicek, bisa dianalisa kan. Nah kalau saya lihat itu sangat jomplang gitu, padahal ya itu kan dikuasai pemerintah ya, BUMN yang menjalankan. Tapi pemain baru pun, newbie dari Korea, saya juga ngobrol-ngobrol sama orang Korea itu ya, kebetulan customer saya, mereka juga sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget dari sisi bisnis ataupun finansial, hanya banyak kecap-kecap aja gitu. Tapi saya lihat kok jalan gitu ya. Salah satu yang saya lihat sih memang sokongan dananya bagus ya, kemudian lahannya subur tadi ya, dan mereka rekrut tenaga kerja terampil, maka jadi satu kesatuan gitu ya, bisa melesat. Tapi saya lihat kok yang punya pemerintah nih justru yang bahkan rugi gitu ya, bahkan ruginya sudah menahun gitu ya, padahal harusnya kan tuan rumah udah paham kondisinya dan sebagainya ya, dan banyak mengelola sesuatu hal tuh dengan gak efisien gitu ya. Orang lain bisa beli 100, kadang-kadang ya kalau masuk project itu jadi bengkak gitu ya. Nah, banyak ya yang hal-hal yang mungkin saya juga nggak tahu ya, dari sisi pengelolaan mungkin juga beda gitu ya, antara lokal dengan asing gitu. Mungkin itu sih sedikit view dari saya. Kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Yang lain ada lagi? Harusnya gimana tuh kelas? Kita stop aja tuh untuk supply bahan baku baterai ya. Justru di Cikarang terbesar Pak rencananya, bahkan dari Cina pun nanti akan supply baterainya dari mereka. Kita dekat banget ya, apalagi sekarang sama Tiongkok ya. Ya tadi sih harusnya bisa jadi hal membuat daya tawar, posisi tawar kita tuh jauh lebih kuat kan seharusnya, karena nggak semua negara kan punya supply itu tadi, bahan apa namanya, lupa sih, untuk bahan baku baterai listrik tuh apa tuh kelas? Lithium ya. Oke, yang lain ada yang mau tanya, diskusi?
atau curhat? Nggak ada ya. Oke, belum ada ya yang lain ya. Oke, baik, kalau tidak ada, jadi mulai minggu depan kita akan ada saya upload materi dan juga forum dan kuis, jadi harap dicek ya secara berkala e-learningnya. Gitu ya. Kemudian aturan perkuliahan nanti dicek lagi, RPS dan silabinya sudah saya upload di web e-learning. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Kemudian ketua kelas mohon bantuan, sudah difoto yang absen lewat chat. Sudah Pak. Sudah ya. Saya kirim ke Oh udah ya sih. Oke. Nanti saya cek, makasih saya absenkan. Oke, kalau sudah tidak lagi, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga ada 1-2 hal yang bisa diambil dari materi kita malam ini. Saya tutup. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.